Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sahabat terkasih, orang yang bersandar kepada Roh Kudus adalah orang yang senantiasa berjaga, waspada, dan terus berdoa. Bukan hanya saat menghadapi masalah yang sulit, tetapi juga saat hidupnya dalam kondisi baik. Ingatkah sahabat saat Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa iman mereka akan tergoncang? Petrus secara sembrono berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Perkataan Petrus sangat meyakinkan. Namun kenyataannya, kelemahan daging membuat Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Jadi sahabat, janganlah bersandar pada daging atau kekuatan sendiri. Sebab kita tidak akan mampu melawan pencobaan dari si jahat tanpa bersandar kepada Allah. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tadi kita sudah saksikan video pembuka ya, bagaimana kita jangan bergantung dengan kekuatan kita, apalagi kedagingan kita ya, karena kita nggak akan bisa bertahan menghadapi pencobaan ya. Gitu ya. Nah sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah berjaga-jaga supaya iman kita tidak tergoncang. Mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan ini membuat kita berjaga-jaga dan waspada sehingga iman kita tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami supaya kami berjaga-jaga dan waspada, supaya iman kami tidak tergoncangkan dan kami bisa melewati setiap situasi apapun yang ada untuk tetap setia dan berpegang dan mengandalkan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius 26 ayat 30 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Mari kita baca ayat selanjutnya. Matius 26 ayat 32 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Wow, Petrus spontan banget. Spontan langsung katakan. Padahal Yesus sudah ngomong ya, imanmu akan tergoncang. Iman semuanya nih akan tergoncang. Petrus, enggak, aku bisa. Gitu ya. Nah, hari ini kita sedang diingatkan ya, bagaimana kejadian ini mengingatkan kita supaya kita jangan seperti Petrus ya, gitu ya. Jadi Petrus dengan spontan ingin membuktikan bahwa meskipun semua murid-murid Yesus tergoncang imannya karena apa yang terjadi dengan Yesus, tetapi Petrus sekali-kali tidak akan tergoncang. Petrus tidak menyadari dan tidak mengerti bahwa yang dimaksud Yesus bahwa iman mereka semua akan tergoncang karena harus menggenapi kehendak Bapa. Ya, amin ya. Petrus itu tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa ini adalah momen terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Sebelum Yesus ditangkap,
disiksa, dan disalibkan. Iya. Oleh karena itu Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk waspada dan berjaga-jaga. Iya. Karena mereka akan tergoncang imannya. Itu seringkali kita gitu ya, Iya. udah dikasih tahu, udah diingetin, diulang-ulang tetap aja Tetap nggak ngerti. nggak ngerti-ngerti ya gitu. Nah, di mana arti tergoncang imannya adalah skandalizo dalam bahasa Yunani. Ini ada istilah orang, wah lagi kena skandal. Iya, ini, berarti sedang ini lagi tergoncang nih sebetulnya ya. Yang artinya mereka akan menghadapi situasi yang tak terduga, yang berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Bahkan yang dapat menggoncangkan iman mereka dan dapat membuat mereka jatuh dalam perangkap. Ya. Amin, betul itu Nah, ini ya. penting banget ya. Itu sangat penting. Iya, iya. Kenapa sehingga goncangan iman ini dapat membuat mereka shock. Iya, ya. kaget. Kaget. Kok begini ya? Kok begini ya, di luar daripada pemikiran mereka. Karena gitu. mereka berharapnya seperti ini, yang Ternyata terjadinya beda, berbeda. Gitu, gitu ya. benar-benar ya. Nah, karena apa? Goncangan itu tidak bisa Iya. terpikir. Iya. Mereka tidak berpikir dan tidak dapat berespon dengan benar. Iya, ya. iya. Akibatnya mereka dapat jatuh dalam dosa. Iya. Mereka dapat meninggalkan Yesus dan mereka dapat menyangkal Yesus. Iya. Jadi Petrus dan murid-murid yang lain tidak menyadari, Iya. tidak mengerti, tidak berjaga-jaga dan tidak waspada akan apa yang akan terjadi. Amin. Nah, Iya. sebab goncangan ini harus terjadi karena Yesus harus menggenapi rencana dan kehendak Bapa yang di surga, yaitu firman Tuhan dan nubuatan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam Zakaria 13:7. Dikatakan demikian, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Wah, amin, betul ya. Ya, jadi ini penggenapan. Penggenapan, semua itu adalah Iya. penggenapan. Goncangan itu terjadi juga itu Iya, penggenapan benar, ya. benar. Amin. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita memiliki kepekaan Iya. dan ketajaman untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Nah, ini Tuhan. penting, kepekaan Kepekaan dan ketajaman Amin, ya, untuk dapat apa? Mengerti ya. dan apa yang akan terjadi. Kita mengerti nih apa yang akan terjadi, apa yang menjadi Iya. kehendak Jadi Tuhan kita dan siap rencana jadi ya. Tuhan. Jadi Iya. siap ya. Iya. Sehingga kita dapat berjaga-jaga Iya. supaya iman kita tidak tergoncang. Dan kita dapat berespon dengan benar ketika kita menghadapi masalah. Amin. Ya. Nah, ini penting banget kita dapat berespon dengan benar. Benar ketika kita dalam menghadapi masalah. masalah. Ya. Nah, ini ada satu firman yang akan menguatkan kita dalam Matius 26 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian juga. Wow, Yesus sudah tahu kapasitas iman, respon dan apa yang akan terjadi dengan Petrus Iya, ya iya, dan iya. murid-murid yang lain itu Iya, ya. iya. Bahkan Yesus sudah mengingatkan. Mengingatkan siapa? Mengingatkan Petrus. Iya. Bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Bayangin coba, jauh sebelum kejadian Yesus sudah udah tahu nih. peringatkan. Iya, bahwa model seperti kita nih kalau mengandalkan kekuatan sendiri pasti jatuh. pasti akan jatuh ya. Iya, iya, iya. Nah, tetapi tetap saja respon Petrus dan murid-murid yang lain mengabaikan Iya. peringatan Yesus. Dan mereka tidak berjaga-jaga supaya iman mereka tidak tergoncang. Biasanya gitu ya, kalau udah mentok, Udah mentok, udah Mbak. kejedut baru, oh iya baru Oh ingat, iya. baru sadar. Ternyata gitu ya. sudah diperingatkan ya. Iya, nah melalui dengan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa supaya iman kita tidak tergoncang, maka kita harus waspada, berjaga-jaga dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Supaya kita tidak menjadi seperti Petrus dan murid-murid Yesus yang lain yang tidak peka, yang tidak memperhatikan dan yang mengabaikan peringatan Yesus sehingga iman kita tidak siap dan tidak dapat berespon dengan benar ketika menghadapi goncangan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Yohanes 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Di dalam Yesus, Roh Kudus sudah di dalam kita, dan Roh Kuduslah yang akan memberitahu kepada kita segala sesuatu yang didengar dari Bapa, dan yang akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang yang didengar oleh Roh Kudus dari Bapa. Jadi supaya kita selalu berjaga-jaga, supaya iman kita tidak tergoncangkan, dan supaya kita dapat berespon benar ketika menghadapi goncangan, maka kita harus menyerahkan hak kepada Roh Kudus untuk memimpin kita, supaya kita hidup di dalam seluruh kebenaran yang dari Bapa dan sesuai dengan kehendak Bapa. Di mana arti kata kebenaran adalah realita. Jadi Roh Kudus akan menolong, memimpin, dan mampukan kita untuk hidup sesuai dengan realitanya Tuhan, bukan realitanya dunia. Sehingga kita memiliki iman yang tidak tergoncangkan, karena iman kita dibangun berdasarkan realitanya Tuhan itu, yaitu sesuai dengan apa kata Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema berjaga-jaga supaya iman kita tidak tergoncang. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya dari Stefani Putri. Silakan sayang. Iya. Dari Stefani Putri dikatakan demikian. Malam Bapak dan Ibu, malam juga Ya, Stefani. malam, Stefani, Ya. ya. Kami berharap Stefani juga sedang menyaksikan acara ini ya. Ya. Nah, Stefani berkata demikian. Sebenarnya saya malu mau cerita, tapi saya butuh solusi baiknya gimana. Saya sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun. Awalnya semua baik-baik saja. Tapi beberapa minggu lalu dia mulai minta foto yang aneh-aneh ke saya sebagai bukti rasa sayang ke dia. Ya. Saya selalu menolak, tapi akhirnya dia menerima. Namun makin kesini dia mulai minta lagi. Dia janji tidak akan sebar foto itunya ke orang-orang. Itu hanya untuk dia saja katanya. Saya harus gimana ya? Saya sayang banget sama pacar saya. Tapi saya takut kalau saya kasih nanti tersebar. Iya. Oh ya, Stefani terima kasih untuk DM-nya dan juga curhatnya ya terbuka di sini Ya, pasti Stefani juga bingung juga nih. Iya pasti bingung. Karena udah 2 tahun pacaran lagi Iya ya. dan tadi Stefani katakan dia sayang sekali dengan pacarnya Kok ini. jadi begini gitu Tapi ya. kok jadi begini nih Iya, akhirnya gitu ya. Nah Stefani sesuai dengan tema kita hari ini ya, untuk kita berjaga-jaga supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Iya, iya. Jadi Stefani, kita harus tetap berjaga-jaga karena kasih itu tidak menuntut Amin. Ya. dan tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Iya. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini ya, saya akan bacakan dalam 1 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ya. Dalam hal ini yang tadi dikatakan oleh Stefani curhatannya ya. Kami mengatakan kepada Stefani seperti tema tadi itu ya. Stefani harus berjaga-jaga ya supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Ya. Tadi kan dikatakan kalau kita mengasihi seseorang berdasarkan kasih yang murni, kita tidak akan menuntut dan tidak melakukan yang tidak senonoh. Bahkan kasih yang sesungguhnya menjaga Justru menjaga, melindungi, bahkan membangun. Iya. Bukan buat orang itu pasangan atau pacar kita jadi ketakutan. Dan rasa tidak aman tentunya. Apalagi ya. hal itu kan pribadi sekali. Sangat dan pribadi. Dan itu akan bisa menghancurkan pribadi orang itu ya. Tapi tadi kan Stefani bilang, apa yang harus bisa dilakukan? Aku sayang sekali sama pacar saya. Nah ini mesti bawa ke Tuhan. Nah saat ini Stefani boleh tidak sekarang Stefani fokusnya kepada Tuhan dan katakan kepada Roh Kudus, aku memberikan hak kepadamu untuk mengarahkan hidupku. Sebab apa Stefani? Dalam firman Tuhan kan tadi dikatakan bahwa
Tuhan itu punya rancangan yang baik untuk kita, bukan Amin. rancangan kecelakaan, Iya. untuk memberikan hari depan yang penuh Iya. harapan. Sekaligus berdoa, minta Tuhan gimana nih selama ini pacaran 2 tahun, Iya. rencana Tuhan atau bukan gitu Iya. ya. Mungkin dengan kejadian ini kita bisa menguji ya. Menguji, Ya, semua perlu diuji. ketulusan, kemurnian dari cinta itu ya, benar gak sih Iya. gitu ya. Mengasihi kita apa adanya ya. Karena Tuhan pasti ingin memberikan yang terbaik Amin. untuk Stefania. Ya. Percaya ya Stefania, Ya. Tuhan selalu ingin menjadikan hidup kita baik dan Ya. memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Amin. Jadi Stefani, saat ini kamu tenang saja, Ya. minta pimpinan Tuhan, Amin. serahkan kepada Tuhan hak untuk mengarahkan hidupmu. Ya. Dan biarlah engkau rilis gitu ya. Ya. Hanya kehendak Tuhan saja yang Ya. terjadi dalam Dan hidupmu. jangan takut mengambil keputusan. Ya, ada firman Tuhan, saya tiba-tiba ingat dikatakan, firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Orang yang membangun engkau datang bersegera. Amin. Tapi orang yang akan merombak, merusak engkau Ya. akan meninggalkanmu, akan Amin. disingkirkan oleh tangan Tuhan. Ya. Jadi Stefani, saat ini kami percaya engkau sangat dikasihi. Dan Amin. justru Tuhan sedang memberikan kepadamu satu kayak tadi Yesus katakan peringatan Ya. gitu ya. Diingatkan. Diingatkan Berjaga-jaga. untuk berjaga-jaga Ya. supaya jangan jatuh dalam pencobaan Amin. ya. Ya. Kita mau berdoa untuk Stefani, bahkan juga untuk Sahabat yang sahabat baik baik yang lain menghadapi situasi yang seperti menghadapi ini. situasi yang Ya. seperti ini Ya, ya. kita harus mau- hidup benar dan kudus ya. Tuhan. Amin. Ya, kita harus Ya. hidup benar dan kudus. Amin. Kita berdoa ya. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk Amin. anakmu yang terkasih Stefani. Untuk apa yang dia ceritakan di sini, curhatannya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau melihat keberadaan Stefani. Kami berdoa agar Stefani Tuhan menyerahkan hak kepadamu ya Allah. Hak kepadamu Roh Kudus untuk memimpin hidupnya, mengarahkan hidupnya. Untuk Engkau sendiri yang menuntun untuk menemukan jalan-jalan-Mu ya Allah. Karena kami percaya Engkau selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Dan saat ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga. berjaga-jaga. Supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini boleh juga hari ini ditangkap oleh Stefani untuk Stefani melakukan semua yang Tuhan ingatkan untuk berjaga-jaga berdoa di hadapan Tuhan, menyerahkan hak kepadamu untuk mengarahkan hidupnya sehingga Stefani tetap ada dalam rencanamu. Amin. Terima kasih Bapak bahwa orang yang membangun Stefani lah yang datang Amin. bersegera Amin. dan orang yang akan merombak merusak Stefani meninggalkan Stefani disingkirkan oleh tanganmu yang kuat. Dan biarlah Stefani memilih apa yang datang daripada Engkau saja. Terima kasih Bapak, demikian juga untuk sahabat yang baik yang lain. Ya. Biar mulai hari ini selalu kami menyerahkan hak kepada Tuhan untuk mengarahkan hidup kami dan fokus hanya kepadamu, mencintai Engkau dengan segenap Amin. hati, jiwa, akal budi kami. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya ada DM dari Tommy Effendi. Demikian DM-nya, kita akan baca ya. Halo juga Tommy, ya berharap sudah Halo, menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Beberapa waktu yang lalu saya diterima di kantor baru. Saya senang sekali karena pekerjaan itu sesuai passion saya. Namun ada yang membuat saya terkejut karena tuntutan pekerjaan yang waktu kerjanya panjang. Beberapa teman kerja saya memakai doping obat terlarang agar tidak cepat lelah. Dan katanya itu memang sudah jadi habit di lingkungan kantor saya. Saya pun jadi ditawarin mereka untuk konsumsi obat tersebut. Namun saya tolak, tapi akhirnya saya jadi tidak punya banyak teman karena terus menolak. Namun kalau saya keluar, ini pekerjaan yang sudah saya impikan. Kalau saya bertahan dan gak punya teman, kira-kira apakah bisa ya saya menghadapinya? Nah Tommy, terima kasih ya buat keterbukaannya. Pasti Tommy juga bingung juga ya. Iya pasti. Pekerjaannya dia senang sesuai dengan passionnya ya. Tapi pekerjaannya dan environmentnya nggak sehat. Tidak ya. mendukung Tidak ya. mendukung ya gitu ya. Nah kita diingatkan dengan tema hari ini Tommy ya bahwa firman Tuhan tadi ingatkan kita supaya kita berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Ya, nah bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-7 ini menjadi pegangan Tommy juga dan sahabat yang baik. Ingat ya
Dalam Yeremia pasal 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Jadi kita bukan mengandalkan pekerjaan kita, Iya. kita mengandalkan Tuhan. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan bahwa orang yang tidak mengandalkan Tuhan tidak dalam berkat Tuhan, dikatakan demikian. Jadi Tommy, persoalannya bukan soal gimana nih pekerjaannya, apa saya harus begini, harus begitu. Nah, sekarang Tommy mesti berdoa. Apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan Tommy? Kalau Tommy melakukannya semuanya dengan kekuatan sendiri, akhirnya keluar dari rencana Tuhan. Amin. Sekarang kalau Tommy pekerjaannya di situ, biarkan semua berjalan dalam kebenaran. Ini penting banget ya. Dan mengandalkan Tuhan. Lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan ya. Ini kadang-kadang manusia lucu ya. Takut kehilangan teman tapi nggak takut kehilangan Tuhan gitu ya. Takut kehilangan kerjaan, takut kehilangan teman. Tapi nggak takut kehilangan Tuhan gitu ya. Nah, kan tragis banget. Padahal di sini dibilang orang yang diberkati yang mengandalkan Tuhan. Tetapi kita percaya nih, kalau Tommy sekarang merasakan kok kayaknya ada yang nggak beres berarti nih. dia peka nih. Berarti dia peka. Tommy luar biasa ya. Jadi Tuhan sedang seperti mengingatkan, menjaga Tommy. Berarti Tommy sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tuhan ingin Tommy mengalami yang sangat baik, yang sungguh amat baik yang dari Tuhan. Iya, nah jadi Tommy jangan takut ambil keputusan dan jangan takut juga menyerahkan semua hari ini supaya kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa? Karena yang penting Tommy ada dalam rencana Tuhan. Amin. Ya, dan sahabat yang baik yang sedang menyaksikan hal ini juga ya dengan masalah seperti Tommy, ingat ya firman Tuhan berkata Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan uang atau pekerjaan atau apapun. Amin. Tuhan yang memberkati kita. Jadi kita berdoa ya. Tuhan terima kasih hari ini Tommy sudah terbuka kepadamu Tuhan. Dan juga untuk sahabat yang baik yang sedang pergumulan yang sama. Biarlah hari ini firman ini terjadi Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Biarlah Tommy mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Biarlah sahabat yang baik yang sedang mengalami juga goncangan dalam pekerjaannya hanya mengandalkan Tuhan. Jauhkan Tommy dan sahabat yang baik dari hal-hal yang mencari jalan pintas, yang memakai kekuatan sendiri, yang mengandalkan manusia, uang dan apapun. Karena Tuhan yang menjadi sumber berkat dan Tuhan yang menjamin kehidupan Tommy. Kayak berdoa hari ini diberi kekuatan untuk Tommy dan sahabat yang baik untuk tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan saat ini sekarang mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat berjaga-jaga agar iman kita tidak tergoncang. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Sebab kita terbatas dan kita tidak dapat mengukur kapasitas dan kemampuan
iman kita ketika kita menghadapi goncangan. Jadi kita harus tetap selalu waspada dan berjaga-jaga supaya iman kita tidak tergoncangkan. Dan yang kedua, kita harus peka dan taat dengan pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memberitahu kita hal-hal apa yang akan terjadi. Kemudian menolong dan memampukan kita untuk dapat berespon benar dan memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Ketiga, kita harus selalu intim dengan Tuhan supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang mengalami goncangan dalam keluargamu, pekerjaanmu, dalam bisnismu, atau dalam segala aspek hidupmu? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk menguatkanmu dan memenuhimu dengan kuasa kasih-Nya dan damai sejahteranya yang membuat hatimu dan pikiranmu menjadi tenang. Persilahkan Yesus untuk masuk dalam hatimu dan menguasai hidupmu. Lalu katakan dengan iman bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Mari kita datang kepadanya. Ikutiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus memberi kami pengertian, kepekaan dan ketajaman untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Maka kami dapat berespon benar dan kami dapat berjaga-jaga sehingga iman kami tidak tergoncangkan. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat membangun dan memiliki iman yang kuat, yang teguh, dan yang tidak tergoncangkan. Dan untuk kami tetap setia kepada Tuhan sehingga diluputkan dari goncangan dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang